Halo semuanya, nama saya Richard Lalaar dengan NPM 2046036 dari Prodi Pariwisata. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang what do manager really do? Apa tugas dari seorang manajer? Seorang manajer sebuah perusahaan dikatakan sukses apabila pemimpinnya mengelola dengan baik. Karena sangat penting di dalam sebuah perusahaan seorang manajer yang mempunyai visi yang benar, visi dan strategi yang benar untuk membangun suatu teamwork yang benar-benar untuk bekerja. Ada 4 fungsi dari tugas manajer. Planning. Yang pertama planning, kedua organization, ketiga leading, keempat adalah controller. Planning. Seorang manajer merencanakan atau membuat sesuatu di dalam company, memikirkan arah yang panjang supaya menemukan goals-nya yang benar. Karena seorang manajer pasti tahu bagaimana anak-anak buahnya bekerja. Yang kedua, organisasi. Di dalam organisasi, seorang manajer memerintahkan untuk atau mengelola bekerja sama dengan para bawahan, para pekerjanya supaya mengorganisasi segala sesuatu dengan benar. Leading. Kemudian controller. Dia mengontrol segala sesuatu di departemen store itu supaya sukses, supaya mendapat promosi dan profit. Dan kita tahu bahwa seorang manajer sangat diperlukan di dalam sebuah company. Oke. Di setiap instansi kita tahu bahwa ada beberapa manajer, CEO di berbagai departemen store. Karena seorang manajer, dia sudah mempunyai pemikiran yang matang untuk membuat sebuah company akan maju dengan pesat. Itu adalah tugas dari manajer untuk membuat sebuah company sukses. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Nugroho, NPM 2046016 dari Prodi Pariwisata. Ini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi pertemuan 2 dan ketiga. Di materi pertemuan kedua yaitu making decision, ada beberapa materi. Yang pertama yaitu proses pembuatan keputusan. Di dalam proses pembuatan keputusan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah identifying a problem. Yang pertama kita harus mengetahui karakteristik dari masalah, yaitu menjadi masalah jika manajer menyadari bahwa itu adalah sebuah masalah. Yang kedua, terdapat tekanan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, manajer harus punya wewenang, info, sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah tersebut. Yang kedua yaitu identifying decision criteria, yaitu adalah kriteria keputusan adalah faktor yang penting untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu yang ketiga ada allocating weight to the criteria, yaitu kita harus menentukan
mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, atau kita harus memilah mana yang lebih penting terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada developing alternative, atau membuat alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya ada analyzing alternative. Kita melihat kelebihan dan kekurangan dari alternatif yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita kembangkan tadi. Yang selanjutnya selecting an alternative, yaitu kita memilih alternatif terbaik dari yang sudah kita buat tadi. Lalu ada lagi implementing the alternative, atau kita mengeksekusi atau menjalankan alternatif yang sudah kita pilih tadi. Lalu yang terakhir ada evaluating decision effectiveness, yaitu kita melihat seberapa efektifkah keputusan kita berjalan, apakah sudah tepat sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak. Jika tidak, kita melihat apakah ada yang salah atau di manakah yang salah. Yang selanjutnya yaitu adalah tipe masalah dan keputusan. Yang pertama ada masalah yang terstruktur, yaitu masalah umum, terus terang, jelas dalam info yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah ini biasanya sudah pernah terjadi atau sering terjadi. Yang kedua ada program decision, yaitu adalah keputusan yang dibuat pada kondisi ataupun hal-hal yang bersifat rutin dan sering terjadi dengan menggunakan prosedur standar atau SOP. Lalu ada juga teknik dalam membuat keputusan yang efektif. Yang pertama, harus fokus ke hal-hal yang penting. Lalu yang kedua, masuk akal dan konsisten. Yang ketiga, memerlukan cukup info untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mudah dapat diandalkan, mudah dipakai, dan fleksibel. Lalu di meet ketiga atau pertemuan ketiga yaitu adalah planning dan work activity. Yang pertama dulu, apa sih itu planning? Planning itu adalah suatu aktivitas manajerial yang mencakup pertama, mendefinisikan tujuan organisasi. Yang kedua, membangun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan rencana untuk aktivitas kerja di organisasi. Lalu kenapa sih manajer itu harus membuat sebuah planning atau sebuah perencanaan? Yang pertama pastinya untuk menentukan arah. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, menentukan standar dari pengawasan. Lalu ada beberapa tipe perencanaan atau tipe planning. Yang pertama, strategic plan, yaitu plan atau perencanaan yang berlaku untuk seluruh organisasi. Yang kedua ada operational plan, yaitu menspesifikasi bagaimana keseluruhan tujuan bisa tercapai atau bisa dicapai. Yang ketiga ada long term plan atau perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang bisa melampaui atau melebihi 3 tahun. Lalu ada juga short term plan atau perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang waktunya biasanya hanya selama setahun atau kurang dari setahun. Yang selanjutnya ada specific plan atau perencanaan yang jelas. Lalu ada juga directional plan, yaitu rencana fleksibel yang menetapkan petunjuk umum. Lalu ada single use plan, yaitu rencana yang dibuat dengan tujuan sekali pakai, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Lalu ada lagi standing plan, yaitu rencana yang sedang berjalan yang memberi petunjuk untuk kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir yaitu masalah kontemporer di sebuah perencanaan. Yang pertama yaitu mungkin sebuah perencanaan dapat menyebabkan sebuah kekakuan, bahasanya mungkin kekakuan. Lalu yang kedua tidak bisa dikembangkan di lingkungan yang dinamis.
Lalu yang ketiga, rencana formal tidak bisa menggantikan kreativitas ataupun kata hati atau kata batin. Lalu yang keempat, rencana membuat manajer fokus pada kompetisi masa sekarang ini atau kompetisi yang sedang terjadi, bukan cara untuk bertahan di keesokan hari. Lalu yang terakhir, rencana yang memperkuat hari ini mungkin akan menjadi sebuah masalah di masa depan. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Septiana Putra, NPM 2046015, Prodi Pariwisata. Organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ada beberapa unsur atau elemen struktur organisasi, yaitu ada 6. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang terakhir yaitu formalisasi. Ada beberapa desain organisasi umum. Yang pertama, struktur sederhana, birokrasi, struktur matriks. Desain struktur organisasi modern, struktur tim, organisasi virtual, organisasi nilai batas. Ada beberapa model desain struktur organisasi. Yang pertama, model mekanistis. Yang kedua, model organik. Yang ketiga, model piramid. Dan yang terakhir, model horizontal. Ada beberapa faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama, strategis. Yang kedua, ukuran organisasi. Yang ketiga, teknologi. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Leadership. Siapakah pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Definisi kami tentang seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah proses pemimpin kelompok dan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuannya. Itulah yang dilakukan para pemimpin. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Ya, ada 9, yaitu otoriter. Kepemimpinan otoriter terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Yang ketiga, delegatif. Para pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, transaksional. Tipe kepemimpinan transaksional berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Yang keenam, situasional. Ini merupakan tipe kepemimpinan yang unik sebab para pemimpin yang bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Yang ketujuh, karismatik. Pada tipe kepribadian karismatik, pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian kuat. Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Yang ke-8, melayani atau servant leadership. Tipe kepemimpinan ini yang tak sungkan melayani. Tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah birokrasi. Pemimpin dengan tipe birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah ditulis. Nah, jadi pemimpin bos kamu yang mana? Selanjutnya materi yang ke-6, managing motivation. Pengertian motivasi. Jadi motivasi adalah suatu faktor atau alasan yang mendorong seseorang bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 komponen motivasi, yaitu arahan, usaha, dan ketahanan. Arahan adalah apa yang ingin kita capai. Yang
Yang kedua, usaha. Usaha artinya seberapa usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Dan yang ketiga adalah ketahanan. Seberapa tahan kita melakukan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Apa penting dari motivasi? Yang pertama, motivasi itu bisa dimengerti. Yang kedua, motivasi adalah proses. Segala proses itu harus didasari dengan motivasi. Karena motivasi adalah masalah yang mendasar. Apa yang kita lakukan itu sudah pasti didasari oleh motivasi. Keempat dalam motivasi adalah masalah jangka panjang. Motivasi itu penting karena motivasi bisa membuat seseorang itu untuk mencapai sesuatu dalam jangka yang panjang. Jadi tidak hanya cuman sejam, sebulan, atau sehari. Artinya itu belum termotivasi kalau misalnya dalam jangka yang pendek. Motivasi penting karena motivasi itu logis. Kemudian motivasi dapat diatur. Motivasi adalah strategi kerja. Motivasi adalah kolaborasi. Dengan motivasi yang tinggi, semua orang menang. Proses dari motivasi itu diawali dengan adanya kebutuhan yang diinginkan. Kemudian menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelah menentukan tujuan, harus ada aksi atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu kita dapat melihat apabila tujuannya itu tercapai, apa yang membuat tujuannya itu tercapai, kebutuhan apa yang diinginkan dan membuat tujuan itu dapat tercapai. Jenis-jenis dari motivasi. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama ini motivasi intrinsik. Yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini yang berasal dari dalam. Maksudnya adalah motivasi yang berasal dari lingkungan di mana ia berada. Contohnya memberikan peningkatan jabatan. Itu merupakan salah satu motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Contohnya mendapatkan pujian, memberikan penghargaan ketika ia melakukan sesuatu yang spesial. Nah, itu merupakan motivasi secara ekstrinsik. Teori 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk prestasi. Motivasi itu ada ketika seseorang memerlukan kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Begitu juga motivasi akan muncul, akan naik ketika seseorang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk afiliasi, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian pendekatan motivasi. Yang pertama adalah menghargai orang. Dengan kita menghargai orang tersebut akan merasa dihargai dan hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dari orang tersebut. Yang kedua adalah memberikan penghargaan finansial. Dengan memberikan penghargaan finansial kepada seseorang ketika ia melakukan sesuatu yang spesial, maka hal tersebut dapat membuat motivasinya itu semakin meningkat. Begitu juga dengan memberikan penghargaan non-finansial. Contoh dari penghargaan non-finansial ini adalah seperti yang saya tadi bilang, meningkatkan jabatannya. Itu juga dapat memotivasinya untuk lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan selanjutnya. Kemudian pengakuan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memotivasi seseorang. Hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan pengakuan adalah, yang pertama, pengakuan hanya diberikan kepada orang-orang yang memberikan usaha lebih dan mendapatkan prestasi spesial. Jadi ketika kita memberikan pengakuan kepada orang lain itu harus benar-benar
kepada orang yang memberikan usaha lebih dan mendapatkan prestasi, tidak hanya sekedar memberikan orang-orang tertentu atau orang-orang yang dekat dengannya saja. Kemudian yang kedua adalah pengakuan harus dilakukan secara adil. Artinya harus ada penilaian atau evaluasi kepada setiap orang di dalam tersebut. Jadi ketika memilihnya itu tidak asal, harus berdasarkan penilaian atau evaluasi. Yang ketiga adalah pengakuan harus cepatnya diberikan ketika seseorang mendapatkan prestasi spesial. Yang keempat adalah harus original, tidak digunakan sebagai sarana motivasi mekanis. Yang kelima adalah harus tersedia untuk semua orang. Jadi semua orang di dalam lingkungan tersebut itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan. 10 langkah untuk mendapatkan motivasi tinggi. Yang pertama itu setuju dengan tujuan yang ditentukan dan yakin dapat dicapai. Yang kedua adalah berekspektasi bahwa hasil akan memberikan penghargaan kepada seseorang. Yang ketiga adalah memberikan evaluasi tentang performa atau kinerja. Yang keempat, rancangan pekerjaan yang mengizinkan seseorang untuk mencapai dengan kemampuannya sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, manfaatkan sistem penghargaan organisasi itu untuk memberikan insentif keuangan yang sesuai. Kemudian, berikan apresiasi dan penghargaan kepada orang yang patut untuk diberikan. Yang ketujuh, komunikasi dengan tim Anda dan hubungan kinerja dengan penghargaan. Yang kedelapan adalah memberikan kepemimpinan yang efektif. Yang kesembilan, memberikan bimbingan kepada mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka, serta memberikan penghargaan yang sesuai. Yang ke-10 adalah menawarkan kesempatan kepada mereka untuk belajar agar dapat memajukan karir. Nah, selanjutnya itu materi yang ke-7 tentang manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan yang terdiri dari proses planning, organizing, actuating, controlling dengan tujuan untuk mencapai goal atau tujuan dari perusahaan. Manajer adalah seseorang yang bertugas mengelola atau mengontrol timnya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan demi mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer ini memiliki harus bisa dalam planning, organizing, leading, dan controlling. Klasifikasi manajemen. Ada 3 tingkat manajemen. Yang pertama manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat atas adalah manajemen yang berada di level paling tinggi, yang memiliki otoritas tertinggi di dalam perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat pertama dan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dari manajemen tingkat atas. Yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama manajemen tingkat yang paling rendah, yang tugasnya itu mengatur operasional kinerja dari karyawannya. Contoh dari manajemen tingkat pertama itu adalah supervisor. Contoh manajemen tingkat menengah adalah HOD atau Head of Department. Yang manajemen tingkat atas contohnya adalah CEO atau presiden di suatu perusahaan. Fungsi manajer. Fungsi manajer ada 4. Yang pertama itu planning. Planning adalah suatu proses merencanakan sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah proses menyusun secara teratur dan membagikan peran-peran kepada tim supaya ketika turun ke lapangan dapat bekerja sesuai perannya masing-masing. Yang ketiga adalah leading. Leading adalah proses memimpin atau memberikan motivasi kepada timnya supaya timnya ini dapat bekerja
bekerja sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Yang keempat adalah controlling. Controlling adalah proses mengatur atau memberikan evaluasi dan penilaian kepada timnya supaya kedepannya dapat bekerja lebih baik lagi. Kemudian peran manajer, ada 3 peran manajer. Interpersonal role, yaitu sebagai leader atau sebagai seorang pemimpin. Yang kedua sebagai figurehead atau sebagai sosok kepala. Yang ketiga adalah liaison. Kemudian informational role, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Yang ketiga adalah decisional role, sebagai entrepreneur atau pembisnis. Disturbance handler, sebagai seorang yang mengatur segala gangguan yang terjadi. Yang ketiga adalah resource allocator, seseorang yang mengalokasi sumber. Yang keempat adalah negosiator, yang melakukan negosiasi. Skill manager ini terdiri dari 3. Yang pertama itu conceptual skill, human skill, dan technical skill. Seorang top manager ini harus memiliki conceptual skill. Yang kedua adalah middle manager. Middle manager ini harus memiliki human skill, memiliki skill dalam berkomunikasi dengan orang-orang. Yang ketiga adalah lower level manager, yaitu technical skill dalam operasional. Kemudian organisasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha atau bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa kita harus belajar manajemen? Yang pertama, karena manajemen ini bersifat universal. Ketika kita bekerja di mana saja, kita membutuhkan manajemen yang baik ini dapat bekerja di mana saja, sehingga dikatakan sebagai universal. Yang kedua, realitas dari pekerjaan. Suatu pekerjaan itu pasti terdiri dari ada seseorang yang mengatur dan ada seseorang yang diatur. Nah, dengan belajar manajemen kita dapat menjadi seorang manajer atau sebagai seorang yang mengatur dengan kualitas yang baik. Yang ketiga adalah penghargaan dan tantangan. Kita harus belajar manajemen karena dengan belajar manajemen kita bisa mendapatkan penghargaan ketika kita melewati tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan dan terima kasih.